Selamat hari Minggu saudara-saudara di Minggu Pentakosta kali ini, tahun 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu Pentakosta ini, kami diajarkan untuk bisa merayakan Roh Kudus yang turun, Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, agar supaya kami mampu melakukan kehidupan di tengah-tengah masa sekarang Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan Minggu Pentakosta 23 Mei 2021 diambil dari Galatia 5 ayat 15 sampai 26, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-25. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab berbunyi demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saudara-saudaraku, dalam pemahaman iman Kristen, Pentakosta sebetulnya sama pentingnya dengan kita merayakan Natal ataupun juga merayakan Paskah. Mengapa begitu penting? Karena dengan pencurahan Roh Kudus, umat percaya bisa saling mengerti dan memahami semua bahasa yang berbeda, sehingga Injil keselamatan bisa sampai dan dinikmati oleh semua suku bangsa dalam bahasa yang berbeda-beda. Dengan pencurahan Roh Kudus, kita mendapatkan penolong, penghibur, dalam bahasa Yunaninya Parakletos, bagi kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas tentang peran Roh Kudus sebagai penuntun. Fungsi Roh sebagai penuntun sudah dirasakan oleh umat Israel tak kala mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan ini lagi rame ini soal Israel Palestina, tapi kita nggak bahas itu, saudara-saudara. Umat Israel pada saat itu mengakui bahwa Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendirilah yang menuntun mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua hingga mereka bisa melintasi. Semua ini oleh karena Roh Tuhan menuntun mereka. Mereka tidak tersandung dalam perjalanan dan bahkan mereka bisa sampai ke tanah Mesir. Semua ini terjadi saat Tuhan ada di pihak umat Israel. Inilah yang dipahami ketika kita merayakan Pentakosta pada saat ini. Saudara-saudaraku, perikop kita kali ini dari Galatia 5 ini dimulai dengan sebuah doa, sebuah percakapan, yaitu pertama, bagaimana kita dituntun oleh Tuhan untuk bisa memahami kehidupan pada saat hari ini Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus ternyata di dalam menuntun kita, Dia berada di hati kita. Oleh karena itu, diperlukan bagi kita adalah mari sama-sama kita dekat kepada Tuhan, agar supaya Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, seperti halnya Roh Tuhan bekerja oleh Musa yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, mengapa Roh Kudus perlu menuntun hidup kita pada masa sekarang, khususnya di tahun 2021 dan seterusnya, saudara-saudara? Ada beberapa hal. Yang pertama, saudaraku, kita perlu dipimpin Roh karena kita sedang mengalami perjalanan ke suatu tempat, yaitu dunia ini menuju tempat perhentian, yaitu surga kelak yang menjadi milik kita. Yang kedua, kita perlu dipimpin Roh karena hidup kita sekarang sedang menuju sesuatu yang baru. Penuntun diperlukan bila mana kita tidak tahu jalan. Demikian juga keselamatan itu juga perlu dituntun. Itu sebabnya ketika kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, perlu dituntun supaya kita tidak salah jalan. Untuk apa kita membutuhkan Roh Kudus?
Jika saudara tahu jalan menuju kehidupan yang baru, mungkin kita tidak memerlukan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, kita diselamatkan oleh anugerah berarti bukan karena usaha manusia. Karena kita tidak mampu memiliki kekuatan untuk sampai ke sana. Maka dari itu dibutuhkan Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus terlibat dalam seluruh pola kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang sesungguhnya memegang tangan kita untuk kita bisa melintasi setiap persoalan, menghadapi persoalan, dan menggapai solusi jalan keluarnya, saudara-saudaraku. Ketiga, kita butuh Roh Kudus karena Roh Kudus selalu berbicara sesuatu yang baik, memberikan kekuatan yang baik. Roh Kudus tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik. Itu bukan Roh Kudus namanya, itu roh jahat. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, maka yang keluar dari kita adalah perbuatan yang baik. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab kejahatan tidak berasal dari Roh Kudus. Kejahatan berasal dari dunia ini. Berikutnya, saudara-saudaraku, kita dituntun oleh Roh Kudus oleh karena kita hidup. Kita berarti hidup secara khusus bersama-sama dengan Allah. Roh Kudus memimpin kita untuk bisa kita mengerti bagaimana memahami spesifik persoalan hidup kita. Roh Kudus menuntun kita untuk bisa ke arah hidup kita yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, secara umum hidup kita ini akan dituntun sama seperti ketika orang Israel dituntun keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Jadi setiap orang Kristen, jika dia merasa dan jika dia menganggap anak-anak Allah, baiklah saudara harus meninggalkan kebiasaan kita, yaitu hidup dengan dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Oleh karena itu kita dituntun arah hidup kita supaya kita tidak dibelenggu oleh dosa. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita menerima Roh Kudus? Kita masih dalam perjalanan, di tengah perjalanan, sedang dalam perjalanan menuju hidup yang kekal itu, surga yang menjadi milik kita. Oleh karena itu, ambil keputusan buat kita. Kita mau memilih Roh Kudus atau roh jahat. Kalau kita memilih Roh Kudus, berhentilah berbuat jahat. Tapi kalau kita memilih roh jahat, teruskanlah kejahatan itu. Padahal Roh Kudus tidak pernah menganjurkan supaya kita melakukan kejahatan. Saudara-saudaraku, apa yang perlu kita renungkan di hari Pentakosta ini? Untuk kita bawa ke rumah kita masing-masing. Untuk kita bagikan. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa karya Allah di masa lampau, yaitu menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Kita sekarang dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu dosa, lalu mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua, peristiwa Pentakosta. Kalau kita lihat dalam bacaan kita di Galatia ini, bagi kita sekarang adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul terlebih dahulu. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus, tetapi kita sekarang telah menerima Roh Kudus, dituntun 1, dibimbing 2, dan ditopang 3, dan diteguhkan untuk bisa kita tidak lagi mengikuti keinginan daging, tapi kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jangan mengaku hidup dalam Roh Kudus kalau kita masih menjadi pribadi yang pemberontak, pribadi yang terus-menerus berbuat jahat. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus berarti kita menghasilkan buah Roh Kudus itu sendiri. Apa itu buah Roh Kudus sendiri? Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 20. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja. Roh Kudus bisa hadir di rumah saudara. Roh Kudus bisa hadir di tempat saudara bekerja. Roh Kudus bisa hadir di tempat di mana saudara tinggal bersama-sama, dalam lingkungan bertetangga,
dan bermasyarakat. Oleh karena itu saudaraku, Roh Kudus tidak hanya terbatas pada satu tempat, tapi Ia hadir setiap saat. Saat kita bekerja, saat kita istirahat tidur, dan saat kita bangun. Oleh karena itu saudara-saudara, khususnya bagi kita sekarang, mari kita sekarang bergaul bersama Roh Kudus supaya kita dituntun untuk menjadi pribadi yang baik. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa hidup kami hari ini diajar, dididik untuk dituntun bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menjadi penghibur, penolong buat kehidupan kami. Untuk bisa kami menuntaskan masalah hidup kami. Masalah COVID ini Tuhan yang masih terjadi di berbagai daerah. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun aktivitas kegiatan saudara, mari latih diri kita untuk bisa dipimpin oleh Roh Tuhan. Sola Gracia. Tuhan memberkati kita. Shalom.